tolak orang. Betul nggak? Kalau ditolak ya gue pulang aja, betul nggak? Mandi selesai lupa udah. Jangan diingat kalau orang nolak kita, bisa stres. Iya. Kalau Bapak Ibu ditolak orang, Bapak Ibu jangan tanya upline Bapak Ibu, Pak, tadi saya ditolak ya. Katanya perusahaannya gini, enakin di atas, ya kan? Upline Bapak Ibu pun ditolak orang. Iya, emang keren nggak ditolak orang? Ditolak juga Bapak Ibu semua. Emang setiap saya presentasi rekrut udah pasti join? Enggak juga. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sama nasibnya. Bisa gampang besok-besok duplikasi. Apa sih sebenarnya yang harus saya lakukan yang paling gampang kalau ngajak orang apa? Stepnya singkat saja Bapak Ibu semua. Ya, ini step-stepnya. Kalau yang ngantuk, ya ini lewat ya. Ya, soalnya ini ilmunya mahal. Satu bulan lagi belum tentu saya ada di sini nulis seperti ini ya. Ya, ini step-stepnya. Ya, yang pertama Bapak Ibu kan sudah join, udah jelas sudah join semua. Oke, oh udah join, ya kan? Setelah Bapak Ibu join, ya, setelah Bapak Ibu join, ya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang kedua, ya, setelah join apa? Bapak Ibu bayar, betul nggak? Bayar premi rutin. Bayar premi, mungkin Bapak Ibu gabung ya 350.000 atau 700.000 atau 1 juta. Bapak Ibu bayar aja, bayar selama sampai 5 tahun. Ini kerjaannya. Bayar selama 5 tahun, tiap bulan bayar. Iya, sampai 5 tahun. Kalau Bapak Ibu nggak kepepet, dana ini tidak usah diambil. Iya, karena dana ini kalau mau diambil tuh pada saat kepepet. Sudah ya harus daripada pinjam kiri kanan tidak bisa, misalnya kebutuhan kita sangat mendesak, anak ingin sekolah atau kehidupan kita udah benar-benar nggak bisa lagi, baru diambil. Kalau tidak nggak usah diambil, karena ini tujuannya buat investasi jangka panjang. Ya jangan ntar mau ganti handphone ambil dana ini, jangan, nggak usah, betul nggak? Mendingan nggak usah ganti handphone deh, nggak apa-apa. Teman pakai handphone mahal nggak apa-apa, ya kita nggak usah. Itu cara. Ini premi 3,5. Kemudian kita bayar, ini aja tugas kita. Ya kan? Udah jalan gampang kan? Nah, dana ini anggap aja kalau Bapak Ibu buka usaha, ini bayar kios gitu loh, sewa kios. Kan kios harus dibayar tiap bulan, betul nggak? Tiap bulan harus dibayar. Nah, dana ini ntar besok-besok akan kembali lagi Bapak Ibu semua. Kembali lagi. Walaupun kalau Bapak Ibu jualan dagang kios nggak laku, dananya ntar kurang lebih balik kembali. Tapi dana ini merupakan dana sebuah kita investasikan. Antar berkembang atau tidak tergantung pertumbuhan ekonomi. Tapi kami sudah membuktikan manajemen investasi kita pada saat keadaan ekonomi seperti ini pun pertumbuhan NAB-nya ya beberapa kenaikannya lumayan besar. Artinya kami tidak rugi saat ini Bapak Ibu semua. Kami sudah membuktikan. Ya, nah ini yang setelah bayar premi yang Bapak Ibu lakukan apa? Yang ketiga rekrut. Wih, pintar juga nih. Apa nyontek tadi pagi? Rekrut atau mengajak orang ya? Ya, ajak orang. Menurut Bapak Ibu yang baru hadir siang hari ini, kenapa mesti rekrut orang? Bisnis kita, ingat, bisnis kita tidak menjual. Enggak menjual kan? Ada teman saya waktu itu di Bekasi. Ya udah dia bilang kalau saya nggak join, ntar saya ambillah asuransi. Maaf, saya tidak menjual. Kalau Anda ingin hanya membeli asuransinya, saya nggak mau. Sombong gitu. Sombong. Jauh-jauh ngapain? Saya cuman jual 3,5 700.000 buat Anda jauh-jauh. Mendingan saya nggak usah, betul nggak? Saya nggak mau. Ya. Tapi kalau Anda mau ingin jalankan bisnisnya, ya Anda dimanapun saya mungkin pergi. Ya. Karena kenapa? Ini kita harus rekrut dan mengajak orang. Kenapa? Pertanyaannya Bapak Ibu semua. Yang baru. Kenapa kita harus mengajak orang? Harus merekrut di bisnis ini. Apa tujuannya? Ya, yang baru datang tadi. Apa tujuannya? Feeling Ibu deh. Kurang lebih feelingnya apa Bu? Kenapa?
Pertama, join, setelah join, bayar rutin. Yang ketiga, kenapa kok, aduh, katanya nggak menjual, ngajak orang lagi. Susah kayaknya ya bisnisnya. Kenapa mesti ngajak orang? Kenapa? Hah? Kenapa? Buat apa ngajak orang? Nah, bisnis nggak jalan kalau nggak ada orang. Yang jelas tujuannya, sebenarnya ujung-ujungnya semua bisnis itu ujung-ujungnya adalah omset, betul nggak? Ya, omset supaya dapat penghasilan lah kalau kita bonus, betul nggak? Ya, yang ketiga menciptakan aset tentunya, betul nggak? Menciptakan aset. Ya, strategi daripada bisnis jaringan, strateginya membentuk jaringan. Membentuk jaringan berarti kita harus ngajak orang kan? Ya, goalnya, tujuannya, kan strateginya untuk jaringan. Tujuannya adalah omset, betul nggak? Dengan ada jaringan terjadinya sebenarnya omset. Ya, pertanyaannya banyak orang disuruh ngajak orang, ya ngajak orang. Ada nggak sih bisnis yang tanpa ngajak orang? Ada nggak? Nggak ada Bapak Ibu semua. Untuk ciptain omset ini dibutuhkan ngajak orang. Bapak Ibu buka bakmi aja, buka restoran, suruh orang datang, betul makan. Jualan kue, suruh orang belinya, betul nggak? Ngajak orang beli, betul nggak? Ngajak orang nggak? Ngajak orang juga Bapak Ibu semua. Ya, Bapak Ibu nikah ngajak orang. Bisnis apa sih yang nggak ngajak orang? Hah? Ngajak orang kan? Ngajak orang juga pernikahan. Semuanya ngajak orang. Mau di dunia ini makanya kegiatannya apa sih ngajak orang? Saya bilang tadi pagi sampai orang meninggal pun ngajak orang juga. Bayangkan Bapak Ibu semua. Makanya kalau disuruh ngajak orang, aduh bisnis ngajak orang. Ya udah kamu cari aja bisnis sendiri yang bisa besar. Bikin kue yang banyak. Ya ujung-ujung makan sendiri, nggak ngajak orang beli. Betul nggak? Bisa mati juga. Iya, ini Bapak Ibu semua. Jadi jangan takut kalau disuruh ngajak orang. Ngajak orang aja takut. Ya, ini loh Bapak Ibu semua. Banyak orang di luaran salah paham. Ngajak orang ini artinya supaya bisnis kita sebetulnya berkembang Bapak Ibu semua. Betul nggak? Seperti perusahaan sebenarnya dia membentuk cabang di Jakarta dimanapun, dia supaya berkembang, dia bentukin cabang di mana-mana, betul nggak? Supaya ini menghasilkan omset. Jadi omsetnya bisa besar. Kalau ini 10 juta, ada 100 cabang, ya udah tinggal kali 10 aja, betul nggak? 100 juta. Itu yang paling gampang. Ini sebenarnya tujuan daripada kita mengajak orang, strategi kita. Apalagi di sini kita boleh dikatakan memulai bisnis ini, modalnya cuma bayar premi dan uangnya masuk keluar kantong kiri, masuk kantong kanan lagi. Betul nggak? Kan kita udah keluar, kan besok masuk lagi nih. Iya, artinya nggak usah punya modal, modalnya referensi Bapak Ibu semua. Referensi aja, ya. Jadi gampang kan? Modal uangnya nggak ada nih sebetulnya. Ini kan kita investasikan. Ya masalah untung rugi, ntar lihat pertumbuhan. Yang kita tekankan di sini adalah kita harus mengajak orang. Itu inti mengajak orang. Sudah paham mengajak orang? Ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham mengajak orang, dari Bapak Ibu setelah mengajak orang, apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Berapa banyak orang yang harus Bapak Ibu ajak? Yang keempat, ya, jangan takut ditolak. Ya, yang keempat itu jangan takut ditolak. Jangan takut ditolak. Ya, agak besar supaya kelihatan. Jangan takut ditolak. Iya. Emang kalau ditolak, emang kenapa pertanyaannya? Ya, caranya kalau ibu orang baru, di handphone ibu survei nih. Kira-kira ada berapa nama? Bu, siapa bu? Bu Ida. Bu Ida kira-kira di handphonenya ada berapa nama? Hah? Daftar nama di handphone? Teman, saudara? Ada berapa orang kira-kira? 20 orang ya? Hah? Enggak lebih dari itu? Hah? Handphonenya baru ada berapa? Ada 50. Oh, 50 mah udah kelebihan. 50 orang kan? Oh, udah lebih di bisnis ini.
Iya. Jadi ya dari 50 atau 100 nama rata-rata mungkin antara 50 sampai 100 pasti ada lah, betul nggak? Ya nama-nama teman, saudara segala macam pokoknya Bapak Ibu masukin kurang lebih ada. Ah, Bapak Ibu mulai rekrut orang-orang di sini. Iya, bikin daftar nama, janji seperti apa di WA atau apa semuanya itu belajar strateginya. Di YouTube semuanya ada ya. Langkah-langkahnya untuk prospek atau apa mau minta dampingi daripada upline-nya juga boleh ya yang rekrut Ibu kalau seandainya Ibu bergabung. Nah, dari 50 ya target kita kalau saya pada waktu itu semua orang pada waktu awal-awal siapa aja kalau saya ketemu saya presentasikan. Saya kan pada waktu nggak ada bahannya juga, hanya fotokopi, saya fotokopi apa yang perlu dipresentasikan, ya udah saya fotokopi. Nggak ada sekarang zamannya Mobis dulu buka Mobis langsung keluar nilai tunainya. Kertas-kertas saya fotokopi, saya ajak, saya tunjukin ke dia. Ya, yang saya ajak adalah orang yang saya yakinin, pertamanya 10 orang pertama biasanya saya yakinkan pada waktu orang yang benar-benar tidak mau di bisnis ini. Oh gitu ya. Yang pasti dia menolak. Kalau Bapak Ibu ada orang yang baru, pastikan dia menolak bisnis ini dulu. Buat apa? Buat belajar. Tapi jangan kasih tahu dia. Kalau habis presentasi, memang kamu nggak apa? Yang saya harapkan nggak join. Memang saya buat belajar presentasi. Ngamuk lah dia. Iya, 1 sampai 10 orang, sampai dengan 10 orang, ya kita targetkan orang ini tidak join, betul nggak? Ya udahlah, nggak usah join pun nggak apa-apa. Tapi kebetulan mungkin orang ke-8, ke-9, dia join gitu loh. Kenapa bisa join? Hah? Karena presentasi kita mulai bagus mungkin. Cara ngajaknya mulai bagus gitu loh. Iya, anggap aja yang beberapa orang yang awal ya udahlah, memang saya targetnya dia nggak join kok. Nggak apa-apa lah. Nah, setelah ini baru kita pilih-pilih nih siapa yang bagus gitu loh. Jadi buat latihan korbannya 10-an orang lah. Ya nggak apa-apa, itu kan strategi kita, dia kan nggak tahu, betul nggak? Ya udah, jadi Bapak Ibu jangan takut ditolak, ya udahlah suruh tolak, ya yang banyak yang nolaknya, karena di bisnis ini kita tidak butuh sampai ratusan orang yang join dengan kita langsung atau ribuan Bapak Ibu semua. Kalau sampai terjadi ratusan orang join dengan kita dan ribuan orang, Bapak Ibu nggak bisa tidur, sebentar-sebentar WA, sebentar-sebentar telepon, tanya dia, makanya saya kalau terlalu banyak saya tolak waktu itu. Ya udah pokoknya kalau 5-10 orang saya bisa ladenin betul nggak? Ya udah dari 5-10 orang aja kita duplikasikan sebetulnya. Yang gampang seperti itu. Jangan bayangkan jadi keren harus rekrut 1000 orang. Wih kok Bapak tuh hebat kayaknya rekrut yang ngomongnya ya hebat. Ngomong itu sesuai bonus. Kalau bonusnya makin tebel itu ngomongnya makin lancar. Ya. Itu rumusnya. Ya. Dia bisa ngomong sendiri kok. Kemarin Bu Olin nggak bisa ngomong, ketika mulai ada bonusnya mulai tumbuh, akhirnya dia bisa ngomongnya jadi jago gitu kan. Iya, jadi jangan khawatir ya. Kalau kita enaknya di bisnis ini, kalau kita nggak bisa ngomong, kita ngajak orang yang bisa ngomong, betul nggak? Gampang, kita nggak pintar ngajak orang yang pintar, betul nggak? Iya seperti itu, enak sebenarnya di bisnis ini. Sama, Bapak Ibu pun mendirikan perusahaan, coba. Bosnya kadang-kadang dia ngerti keuangan nggak? Laporan keuangan dia ngerti nggak? Nggak ngerti. Laba rugi ngerti nggak? Nggak ngerti. Laporan produksi nggak ngerti semua. Ya, rekrut. Ya, Bapak Ibu nggak tahu. Bos yang big boss itu dulunya cuma SMA doang. Tapi karyawan dia ada S1, S2, S3 sampai teler. Kerja ujung-ujung sampai teler, betul. Itu yang terjadi Bapak Ibu semua. Iya, makanya nggak usah pintar-pintar. Kita ngajak orang yang pintar. Ya, cocok di bisnis ini, betul nggak? Iya, mulai rekrut mulai besok, betul nggak? Ya, target kita. Nah, kalau 5 orang kita duplikasikan, nih 1, 2, 3, 4, 5 orang aja kita duplikasikan. Dari sekian banyak itu ada 5 orang yang benar-benar komitmen, udah cukup. Kalau kita ngajak 5 ngajak 5 lagi jadi 25 kan? 25, 125, 625, ribuan orang. Kenapa harus mulainya 1000 orang yang join? Nggak butuh kan? Iya. Itu Bapak Ibu semua. Jadi 5, 25, 125 terduplikasi. Yang penting duplikasinya ntar. Duplikasi daripada bisnis ini. Setelah kita join, kita bisa menduplikasikan lagi. Yang paling gampang, apa yang kita duplikasikan. Dan kehebatan kita, tadi Bu Olin udah jelaskan, tadi yang namanya
kita duplikasikan apa? Nah, ini yang kelima ini sebenarnya adalah duplikasi. Duplikasikan apa? Yaitu kita ada kelebihan salah satu bonus, ini di awal-awal. Sebetulnya bonus kita yang besar banyak, ya. Yang membuat saya bayar pajak tinggi itu bukan bonus ini. Bonus ini saya udah lupakan. Ini buat orang-orang yang awal aja. bonus ini nggak bisa bayar pajak, nggak bisa bayar pajak 60-an juta, nggak bisa. Ya, tapi bonus ini memulai memiliki kelebihan. Kelebihannya apa? Kalau ini joinnya 3,5, berarti kalau dikali 5 orang, 3,5 kali 5. Ya, sambil ntar ada strategi apa? Saya kasih kata. Ya, duplikasikan bonus ini, bonus elit. Ya. Nah ini, kalau Bapak Ibu presentasi, sebenarnya presentasi mulai dari sini, nggak apa-apa. Ya, ngajak. Ya, ngajak 5. Ya, 5 orang. Ngajak 5 orang, satunya 3,5, berarti 5 kali 350.000. Berapa omsetnya? 1.750. Bayangkan ini omsetnya 1.750.000. Kita bisa dapatkan bonus kurang lebih tadi dijelaskan Bu Olen 1 jutaan. 1 jutaan. Bisnis apa yang bisa coba? Nah, hanya 3, Bapak Ibu semua. Iya, hanya bisnis ini yang bisa coba. Cari aja hari ini Bapak Ibu tahu ya, ada teman hari ini, robot tuh bagus. Coba dia kontribusi omsetnya 1.750.000, mati nggak dia? Mati robot itu. Betul. Kalau dilihat dari modal ya, pasti modal dia puluhan juta minimal, betul nggak? Mau beli robotnya, belum jantungnya copot, lantar diperbaiki, betul nggak? Iya, soalnya saya udah tahu itu robot, pasti ntar jantung-jantungnya copot, diminta tambah duit lagi. Iya, saya pengalaman soalnya. Kemarin kan saya, sebelum pandemi ini, Bapak Ibu semua, saya fair aja, saya pernah beli di iklannya Berita 1, ya benar, nggak apa-apa, ya mohon maaf, ya, iklan Berita 1, kemudian saya belilah itu robot, saya mau nyobain, belum ada nembak seperti ini, saya pikir beneran nih, wah, ini kalau beneran ya leader saya kasih aja, betul nggak? Robot-robot satu gratis, betul nggak? Iya, kasih aja, betul nggak? Ya, dia operasional pakai robot ini aja, betul nggak? Iya, ternyata Bapak Ibu setelah saya beli, setelah 6 bulan tahu apa? Robotnya nggak bisa jalan lagi. Tanya, Pak, kenapa robotnya bisa? Bapak harus tambah biaya lagi. Kenapa? Ini udah robotnya udah harus di-upgrade. Wah, pintar-pintaran dia, gue bilang. Ya kan, tarik aja, gue bilang, dana saya. Ya, itu konvensional. Sudah itu ternyata mungkin dia nggak berhasil atau seperti apa sehingga dibikinlah jaringan kurang lebih seperti itulah. Ternyata saya dengar teman yang seperti itu udah lama katanya pada bangkrut semua, pada tutup gitu loh. Ya udah kalau mau ikut aja. Apa? Saya sih nggak mulai kapok. Iya, saya udah tes soal pengalaman. Ya itu, ya. Ya, saya nggak tahu kalau sekarang kan permainan money game-nya, kalau itu kan nggak ada money game-nya, betul nggak? Kalau ngajak orang itu berarti money game. Jadi kalau seandainya dia udah nggak bisa bayar lagi, perusahaan tutup. Baru-baru ini kan sudah ada beberapa perusahaan yang tutup, betul nggak? Itu resikonya, ya. Oke. Sekarang kita kembali lagi. Kalau 1.750.000 dapat bonus 1 jutaan, rasanya banyak perusahaan yang tidak bisa. Kalau Bapak Ibu di lapangan ketemu ada bisnis yang sama, model-model yang sama, dia ketemu Bapak Ibu, tentunya dia presentasi duluan, nggak apa-apa lah. Suruh aja dia presentasi duluan. Kalau orang lagi presentasi, Bapak Ibu dengerin aja satu-satu. Catetin. Omset berapa? Omset sekian, dapat berapa? Catet. Betul nggak? Dia kan presentasi dulu. Setelah itu gantian. Kamu tadi presentasi bonusnya omset sekian dapat sekian. Sekarang saya gampang. Saya cuma omset 1,7 dapat bonusnya 1 jutaan. Iya, kalau kamu lebih besar nggak apa-apa saya join sama kamu. Tapi saya lebih besar nih bonusnya gimana kalau saya join sama kamu? Ya, tanya dia gitu loh. Masa saya harus join bonus yang kecil? Iya, apalagi nih perusahaannya udah dipastikan tidak bangkrut, betul nggak? Iya, saya pasti jalankan bisnis ini. Jadi ini yang Bapak Ibu duplikasikan, ini yang paling gampang dijelaskan. Dan bonus-bonus yang lain banyak seperti tadi Bu Olin sudah jelaskan, kita tahu semua. Jadi
Hal-hal inilah yang kita duplikasikan. Dan satu hal di bisnis kita, yang namanya networking, saya sejak awal saya udah pertimbangkan. Ya, dengan pengalaman saya udah pertimbangkan. Yang terjadi networking itu banyaknya, kita udah ngajak satu orang, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini ngajak orang lagi, ini ngajak orang lagi, kadang-kadang seperti ini nih Bapak Ibu semua. Panjang dia. Udah itu terjadi di sininya baru gede. Hah? Di sininya baru gede dia. Gede. Hah? Ini besar banget di sininya. Banyak bisnis networking, ininya nggak dapat apa-apa. Tapi di kita nggak jadi masalah. Ini kelebihannya Bapak Ibu semua. Betul. Ini bukan motivasi tapi kenyataannya permainan bisnis kita inilah yang salah satu kelebihannya. Jadi Bapak Ibu tinggal bangun, mau kedalaman berapapun boleh. Tapi kalau bisnis yang lain Bapak Ibu carilah pasti nggak ketemu juga. Karena kita udah pengalaman. Ya. Kalau saya nggak pengalaman mungkin nggak seperti ini. Karena saya sudah tahu bahwa bisnis networking itu akan berkembang di kedalaman tertentu Bapak Ibu semua. Iya, jadi berkembang di kedalaman tertentu yang nggak jadi masalah. Yang kedua, kelebihan kita adalah kalau ini posisi dia lebih tinggi daripada ini pun nggak jadi masalah. Banyak mitra, dia jalankan 3 grup, ternyata tumbuhnya 2 grup. Berarti posisi dia nggak ada posisi. Kan di 3i minimal 3 grup baru ada posisi, betul nggak? Tapi bonusnya ada 50 juta, ada yang 100 juta, betul. Ini kenyataan, ada saya statementnya. Ada, ini terjadi. Ininya posisi juga. Tapi ininya nggak ada posisi. Tapi ada bonus. Betul nggak? Iya, bonusnya ya mirip-mirip lah kurang lebih Bapak Ibu semua. Dan ini terjadi di bisnis kita. Inilah kelebihan daripada konsep kita. Jadi nggak apa-apa lah kalau posisi downline kita lebih tinggi daripada kita, nggak apa-apa juga. Iya. Jadi apa kadang-kadang kelemahannya saya bingung, apa sih kelemahannya? Ujung-ujungnya saya bingung kelemahannya apa gitu loh. Iya. Inilah Bapak Ibu. Ya, kalau sampai ada leader ya yang saya katakan keluar daripada bisnis ini, dia tidak bisa jalankan bisnis ini. Kemudian dia lari ke Money Game, ada leader 3i yang mungkin hari ini ya Bapak Ibu ketahui, ya saya bilang ya dia hanya memanfaatkan kesempatan daripada mitra-mitra kemudian dipindahin, kurang lebih seperti itu gayanya. Terus terang aja. Coba kalau nggak seperti itu, mana bisa dia nandingin kita, betul nggak? Nggak bisa dilawan. Iya, inilah bisnis kita Bapak Ibu semua. Jadi hari ini ya Bapak Ibu sudah memilih dan sudah tahu kelebihannya, ya sayang sekali kalau Bapak Ibu nggak tekunin bisnis ini. Iya, ini sebuah kesempatan saya katakan. Coba cari aja, tidak ada yang bisnis yang bisa perusahaannya begini bagusnya kita didukung oleh Salim Group. Ya gampang sekali saya bilang, ya tanda-tandanya kalau perusahaan ini bangkrut, Indomie nggak ada lagi di luar sana. Kalau Indomie nggak ada lagi di luar sana, Bapak Ibu curiga nih bisnis ini akan bangkrut. Indomie aja nggak jualan lagi gitu, betul nggak? Ya selama ada Indomie perusahaannya masih, artinya masih aman lah, betul nggak? Ada Indosemen, betul nggak? Ya masih orang bangun-bangun aman lah. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kita di backup oleh perusahaan yang betul-betul besar juga. Kita berada di dalamnya Bapak Ibu semua. Makanya kita ada izin yang jelas, bukan perusahaan abal-abal. Ya dapetin bonus saja harus ikut ujian AAJI katanya. Ribet amat sih, betul nggak? Coba yang abal-abal gitu, mau nama 1000 juga input aja, mau namanya siapapun, ya masukin aja boleh gitu. Kita nggak bisa. Iya, itu tanda-tandanya Bapak Ibu semua. Ya, dari situ aja kalau yang pintar sih tahu. Ya, yang pintar. Yang pintar ya, yang nggak pintar ya kita nggak tahu lah, betul nggak? Iya, seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi dari joinnya, kok seperti ini ribetnya, bukan ribetnya, kita legalitas kita aman gitu loh ke depannya. Kalau kita mau tipu-tipuan ya nama siapa aja masuk aja, betul nggak? Siapa aja kita kasih bonus gitu loh. Itu udah pasti bisnis tipu-tipuan, udah jelas. Dia mementingkan omset, kalau kita kan tidak. Betul nggak? Segala aspek kita perhatikan gitu loh, legalitas kita. Nah, ini kebenarannya Bapak Ibu semua. Nah, tinggal ini Bapak Ibu duplikasikan, Bapak Ibu tinggal action di lapangan. Karena dengan Bapak Ibu action, apapun yang Bapak Ibu inginkan itu akan terjawab sebetulnya pelan-pelan. Dengan action Bapak Ibu yang terbentuk namanya sebuah pola. Dengan action Bapak Ibu akan terbentuknya sebuah pola. Presentasi ini pun harus ada polanya, betul nggak? Oh dari sini ke sini. Kalau udah terbiasa mah enak, betul nggak?
Ya, kalau belum terbiasa, wah saya harus presentasi lagi, harus keluar malam lagi, harus ketemu orang lagi, harus telepon lagi. Itu belum terbiasa. Tapi kalau Bapak Ibu udah terbiasa, ya jadi enak. Pola ini seperti kita naik sepeda motor, kita naik, ingat kan? Waktu pertama kali belajar sepeda motor, ingat nggak? Kontaknya di mana ya? Kok motornya nggak jalan-jalan ya? Betul nggak? Tapi sekarang kenapa? Ketika starter, kontak masuk, langsung jalan motornya. Kenapa? Karena sudah terbentuk yang namanya sebuah pola. Jadi sukses itu demikian Bapak Ibu semua. Polanya udah terbentuk. Kalau polanya terbentuk enak. Saya mah udah biasa ditolak. Mau 10, 20 pun biasa. Polanya pola ditolak orang. Betul. Kalau ditolak ya gue pulang aja, betul Pak. Mandi selesai lupa udah. Jangan diingat kalau orang nolak kita. Bisa stres. Iya. Kalau Bapak Ibu ditolak orang, Bapak Ibu jangan tanya upline Bapak Ibu, Pak, tadi saya ditolak ya. Katanya perusahaannya gini, enakin di atas, ya kan? Upline Bapak Ibu pun ditolak orang. Iya, emang keren nggak ditolak orang? Ditolak juga Bapak Ibu semua. Emang setiap saya presentasi rekrut udah pasti join? Enggak juga. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, sama nasibnya. Kalau ditolak itu bukannya Bapak Ibu sendiri, keren juga ditolak. Iya, jadi jangan takut ditolak, ini pola doang, hanya polanya terbentuk. Oh, polanya ditolak orang, pulang selesai. Cari lagi orang baru, betul nggak? Masa satu handphone semuanya nggak ada yang join 5-10 orang? Nggak mungkin. Masalahnya kita bisa menyelesaikan atau tidak dari handphone kita, orang data-data nama itu. Nah, tinggal Bapak Ibu, itulah PR Bapak Ibu, betul nggak? Action terus di lapangan, terus menerus, akhirnya ketemulah orang-orang yang positif, orang-orang yang mau, yang satu visi dengan kita untuk menjalankan bisnis ini, sehingga bisnis kita bisa berkembang dan kita bisa untuk yang akan datang kehidupan kita lebih sejahtera tentunya. Kita saling kuatkan, kita saling kompak, ya kita satukan langkah, tentunya bisnis ini akan berjalan secara maksimal. Itu saja dari saya, sekian terima kasih, sukses buat Bapak Ibu semua ya, jaga kesehatan ya, tetap semangat, keren. Baik, terima kasih Bapak Konjen. Oke, tepuk tangan lagi untuk Bapak Konjen.